Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah kalian semua sehat? Ya, bagus. Apakah semua masuk? Ya, bagus. Berarti tidak ada yang absen ya. Berarti anak-anak ini semua sehat walafiat. Nah, sebelum pelajaran tadi dimulai, apakah anak-anak sudah sembahyang? Sudah trisanyo? Ya, bagus. Itu wajib anak-anak lakukan ya, sembahyang 3 kali sehari. Yang disebut dengan apa? Disebut dengan trisanyo. Nah, Ibu bertanya lagi, sebelum anak-anak berangkat tadi ke sekolah, apa yang anak-anak lakukan pagi-pagi? Ya, nomor 1 yang harus anak-anak lakukan yaitu baru bangun harus membersihkan tempat tidur. Ya, tempat tidur sudahkah anak-anak lakukan? Ya, bagus, sudah. Setelah itu apa yang anak-anak lakukan? Mandi. Apakah anak-anak tidak membantu ibu dulu di rumah sebelum mandi, sebelum berangkat sekolah? Ya, bagus, membantu. Apa yang anak-anak lakukan? Membantu ibu dengan cara apa? Ya, membantu ibu menyapu halaman ya. Setelah itu membantu ibu membersihkan dapur. Ya, bagus. Sebelum ibu memasak, kita nyapu-nyapu dulu sedikit biar ibunya senang memasak di dapur karena dapurnya bersih. Nah, semua itu yang anak-anak lakukan adalah termasuk perbuatan yang baik. Nah, di dalam ajaran agama Hindu ada perbuatan yang baik yang disebut dengan kata apa? Catur paramita ya. Di sini akan ibu berikan pelajaran anak-anak tentang apa? Catur paramita ya, catur paramita. Kata catur paramita itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Bagus ya, bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata pertama yaitu kata catur, yang kedua yaitu kata paramita. Ya, bagus. Kata catur artinya 4, sedangkan paramita artinya perbuatan yang luhur atau perbuatan yang mulia. Nah, jadi catur paramita itu berarti 4 perbuatan yang mulia atau 4 perbuatan yang luhur atau 4 perbuatan yang baik, seperti yang anak lakukan di rumah tadi pagi. Seperti yang anak bilang tadi pagi, ada yang membantu ibu, ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang menyapu, ada yang mengepel kalau bisa tadi pagi itu. Nah, itu adalah termasuk perbuatan yang luhur, perbuatan yang mulia. Nah, di samping itu, catur paramita, kata catur paramita itu terdiri dari 4 bagian, anak-anak. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu maitri, kedua karuna, ketiga mudita, keempat yaitu upeksa. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada catur paramita. Nah, masing-masing bagian daripada catur paramita itu juga mempunyai arti anak-anak, juga mempunyai makna. Coba anak-anak dengarkan dulu apa yang ibu bilang, biar anak-anak mengerti. Nomor 1, tadi ibu sudah bilang yaitu bagiannya yaitu maitri. Kata maitri itu artinya yaitu mitra, yang berarti teman atau sahabat. Jadi kata maitri artinya bersahabat. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari ini anak-anak tidak boleh memilih-milih sahabat, tidak boleh memilih-milih teman. Kita rangkul semua teman-teman yang kita di dalam kelas ini, kita anggap semua teman, tidak ada yang bermusuhan. Yang kedua yaitu karuna. Karuna artinya suka membantu, suka menolong. Ya, misalnya anak-anak berangkat ke sekolah, apakah naik sepeda, apakah jalan kaki. Nah, tahu-tahu tiba di tengah jalan anak-anak melihat ada teman yang jatuh, ada orang yang jatuh. Nah, anak-anak tidak boleh langsung ke sekolah. Dokon bertulungnya, tidak boleh begitu. Anak-anak harus berhenti,
tolong teman itu yang jatuh, harus menolong ya. Yang ketiga yaitu mudita, saling menghormati, menjaga perasaan orang. Nah, itu arti kata mudita. Misalnya kita harus saling menghormati antara satu orang dengan orang lain, terutama kepada orang tua. Senang senang mendengarkan teman kita mendapat juara, sedih kalau mendengar teman kita mendapat kesusahan. Itu yang disebut dengan mudita. Sedangkan yang terakhir yaitu upeksa. Upeksa artinya tidak bertengkar, tidak sombong, tidak mencampuri urusan orang lain. Nah, itu arti daripada kata upeksa, yang artinya misalnya tidak sombong. Misalnya kita di dalam kelas mendapat juara, tidak boleh mengaku diri kita paling pintar, tidak boleh mengaku diri kita paling kaya. Kita ini di dalam kelas semua sama, semua teman. Nah, itu adalah arti dari kata upeksa. Nah, untuk lebih jelasnya ini Ibu akan memberi gambar contoh-contoh dari sifat bagian-bagian catur paramita. Contoh pertama yaitu ini, anak-anak lihat. Contoh perbuatan maitri, tidak memilih-milih teman, suka hidup rukun. Nah, ini lihat. Pada waktu berangkat ke sekolah, anak-anak ini berangkat bersama, saling bergandengan tangan. Yang kedua yaitu kata karuna, suka membantu, suka menolong. Lihat, ada temannya yang jatuh, ditolong. Ibunya yang sakit, dirawat, dikasih obat. Nah, itu adalah contoh perbuatan karuna. Sedangkan ini contoh perbuatan mudita, saling menghormati, menjaga perasaan orang. Lihat, temannya mendapat juara, yang lainnya tepuk tangan, memberikan support kepada temannya bahwa dia itu berhasil dalam belajar. Ini ada temannya yang kesusahan, dikasih support supaya tidak sedih berkepanjangan. Sedangkan yang keempat, upeksa, tidak bertengkar, tidak sombong, tidak mencampuri urusan orang lain. Nah, ini lihat, kita berangkat bersama-sama, bergandengan tangan, tidak sombong. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku, yaitu bagian-bagian dari catur paramita. Ya. Nah, demikianlah anak-anak materi yang Ibu sampaikan kali ini. Sekarang apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Nah, tidak, karena anak-anak tidak ada yang bertanya, berarti pelajaran yang Ibu kasih tadi itu berarti sudah masuk dalam pikiran anak-anak. Sekarang giliran Ibu yang bertanya. Tapi pertanyaan ini anak-anak Ibu kasih PR ya. Anak-anak kerjakan di rumah karena waktu untuk di kelas ini sudah habis. Tidak, kita lanjutkan nanti minggu depan pada pelajaran yang sama. Nah, sudah. Nah, untuk akhir kata, marilah kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi.